Nama saya Jimmy Saputra. Saya adalah seorang dosen di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD Bindus University sebagai lecturer specialist. Baik, sekolah rakyat ya, namanya juga sekolah rakyat, berarti sekolah untuk rakyat. Saya kira gagasan awalnya sangat baik dan mulia ya. Saya baca-baca di internet juga, memang beliau, Presiden Prabowo, menginginkan agar rakyat Indonesia ini yang kurang mendapat fasilitas pendidikan, yang kurang beruntung secara ekonomi, di bawah garis kemiskinan, bahkan miskin ekstrim katanya ya, akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan yang penting gratis. Dengan konsepnya adalah sekolah berasrama, yang juga saya baca adalah ada 3 pilarnya, yaitu mendekatkan kepada kurikulum yang memang nanti digagas oleh Kementerian Pendidikan tentunya, kurikulumnya juga inklusif dan katanya akan multi-entry ya, sehingga anak-anak yang mungkin secara usia tidak sesuai dengan jenjang sekolahnya juga dapat masuk dan menikmati pendidikan gitu. Lalu tentu saja gratis tadi, dan yang kedua adalah juga secara kurikulum di dalamnya itu ada kerjasama dengan Kementerian Sosial dalam hal pendidikan karakter. Dan yang ketiga yang tak kalah menariknya adalah kurikulum tentang pendidikan agama ya, dengan Kementerian Agama. Secara konsep saya menilai ini sangat baik ya, sangat menjawab tantangan dan kebutuhan pendidikan di Indonesia saat ini, khususnya bagi keluarga yang tidak mampu atau yang tadi yang di bawah garis kemiskinan secara ekstrim. Namun sepertinya memang banyak PR juga nih ya, selalu begitu ya. Ada kebijakan baru, ada program baru, ada tantangan, dan PR-nya banyak sebetulnya. Kalau saya mau sampaikan terlalu banyak, mungkin singkatnya adalah negara kita ini dari tahun 71 ya saya lihat tuh, belum punya ya blueprint ya, master plan tentang pendidikan itu belum ada sebetulnya. Kita mohon maaf ya, cenderung tambah sulam, dan bersifat reaktif ya, kebijakannya bersifat reaktif bukan proaktif. Jadi ada masalah di lapangan, ayo kita bikin program ini yuk gitu. Sebenarnya kan dari pengalaman puluhan tahun, negara ini kan sudah merdeka lumayan lama ya, 70 tahun lebih gitu. Harusnya sudah ada ya blueprint itu, cetak birunya. Entah kenapa kok sulit ya, padahal ahli banyak, pakar banyak. Mari kita duduk bersama, duduk bareng ya, diskusi lah ya, kita stakeholders. Ke depan 20 tahun, 30 tahun sampai ke Indonesia Emas tuh kita mau ngapain. Jadi kebijakan yang lahir itu bukan karena reaktif, tapi benar-benar sudah di-planning, sudah direncanakan jauh-jauh hari, sudah ditargetkan, sasarannya jelas siapa, programnya apa, tujuannya apa, hasil yang mau dicapai apa. Lagi-lagi itu tantangannya justru. Jadi data boleh data sih, tapi kadang-kadang yang jujur aja ya, data kita juga nggak rapi, amburadul ya. Mungkin ada, hitungnya saya nggak tahu ya, mungkin dari pusat statistik atau apa itu ada berapa kakak misalnya di satu wilayah ya, kecamatan atau kelurahan. Itu dulu deh, mensinkronkan data, PR itu pertama ya. Supaya orang yang menerima, orang yang tepat tadi, sasarannya pas gitu. Kedua tadi, sistem asrama ya, kalau ditanya cocok atau tidak, ini juga perlu lagi-lagi budaya setempat, budaya regional. Apakah misalnya orang-orang di Indonesia Timur selama ini mengenyam pendidikan dengan serba minim ya, lalu sekarang mungkin ya tiba-tiba diberikan fasilitas seperti itu. Secara mental, budaya sudah siap atau belum? Jadi PR-nya bukan hanya sekedar kesiapan secara fisik, secara mental harus ada sosialisasi. Maka tadi ya saya berkaca pada negara tetangga, mereka itu nggak sembarang hanya melakukan kebijakan, ada pilot project 5 tahun, diuji coba di lapangan. It doesn't work, balik lagi. Ya, kalau nggak berhasil, pakai cara mungkin plan B, plan C. Baru diterapkan, sekali diterapkan itu nggak akan 5 tahun sekali diganti. Mungkin 25 tahun baru akan dievaluasi, kalau memang belum pas, baru diganti lagi. Jadi tidak reaktif tadi ya. Secara pedagogi, kalau saya sebagai guru menilai, kontennya itu jangan sampai gini loh, itu sudah dikemas istilahnya dengan segala susah payah ya, effortnya luar biasa, tapi belum bisa menjawab tantangan zaman. Jadi kita tidak hanya menyelesaikan masalah kemiskinannya saja. Jangan sampai
program itu hanya untuk mengentaskan kemiskinan. Itu baik, itu starting point yang baik. Tapi harus menjawab masalah-masalah lain yang berakumulasi di sekitar itu. Contoh, tadi pertanyaannya pedagoginya. Teman-teman ini nanti di SR ini, di sekolah rakyat ini, misalnya saya dengar ya, itu ijazahnya disetarakan dengan sekolah biasa, negeri dan swasta, ya, setara, selevel, sederajat begitu. Tapi PR-nya adalah apakah nanti setelah lulus dia juga dianggap setara oleh misalnya para perusahaan yang mau menerima mereka bekerja. Apakah sudah ada pembicaraan itu? Ya, bahwa ini jangan dibeda-bedain loh ya, lulusan SR dengan lulusan yang lain gitu. Jadi mereka boleh tanda petik tidak diikat dengan harus tahun ajaran Juli ke Juni dan sebagainya ya. Lalu mungkin saya nggak tahu jenjang usianya pengaruh atau tidak. Kalau dulu kan ada paket ya, paket A, B, C gitu kan, yang mungkin tidak sempat lulus SMP atau SMA bisa mengikuti program kejar paket kalau dulu ya. Sekarang mungkin akan dibuka kesempatan yang lebih luas. Lagi-lagi tantangannya adalah itu ya, di lapangan ya. Saya membayangkan di lapangannya. Kadang-kadang konsepnya kan indah ya, tapi prakteknya yang sulit. Nah, gurunya itu bagaimana menyelaraskan itu. Contoh lah ya, yang paling gampang, misalnya guru yang masuk kelas, di dalamnya nanti ada beberapa siswa yang datangnya belakangan, ada yang datangnya duluan, yang ini usianya sekian, yang ini usia sekian. Kalau di SD ya, SD kan 6-12 tahun ya. Nanti jangan sampai di kelas 1 SD, misalnya ada yang usia 6, ada yang usia 10 tahun, ada yang usia 12 tahun. Secara usia berbeda, tapi pendekatan gurunya juga harus spesial berarti ya. Ini yang namanya personalized learning ya. Sehingga gurunya, balik lagi kan, harus di-training, harus punya pengetahuan, kompetensi, knowledge, skills, attitude-nya juga harus. Wah, itu PR-nya banyak. Jadi kalau cuma nyomot guru masukin kelas sih gampang, tapi membina mereka di dalam konsep yang baru ini, baik si orang tua, si muridnya, dan si gurunya ini ya, 3 pihak yang paling dekat ini, harus sosialisasi yang jauh-jauh hari. Ya. Dan tadi ya, supaya kena kesasaran tuh, kurikulumnya juga harus dibuat se-fleksibel mungkin berarti kan. Nggak bisa yang kaku dan sebagainya. Assessment-nya, wah banyak sekali PR-nya. Media pembelajarannya, metodologi pembelajarannya, assessment, cara menilainya itu juga nggak bisa kaku kan berarti. Anak yang misalnya agak lambat, kognitifnya bagaimana nanti ya, sistemnya apakah do or die, ya, naik kelas atau fail, atau semua nggak ada yang nggak naik, semua naik, itu semua harus dipikirin tuh. Kalau ditanya ya berpotensi pastinya iya ya, karena di lapangan tuh ya itu nggak segampang itu juga ya menyeleksi ya, katakan seleksinya itu saya juga nggak tahu berdasarkan apa, data ada di tangannya. Lalu kan perlu dipastikan ya, kadang-kadang data itu juga bisa istilahnya dimanipulasi atau apalah. Tadi ya jangan sampai jatuhnya ke orang yang tidak berhak ya, yang benar-benar memang butuh bantuan. Mungkin perlu ada survei ke rumah, ada wawancara orang tua, yang melibatkan juga tenaga yang tidak sedikit biaya yang dikeluarkan ya. Bayangkan ini mungkin saya nggak tahu percontohannya berapa provinsi dulu ya. Dan lagi-lagi saya rasa ya semua pihak harus terlibat lah ya. Mulai dari unsur yang paling kecil ya, desa ya, kelurahan. Harus mendata ulang ya para keluarga yang membutuhkan itu, dibuktikan dengan kartu keluarga misalnya. Lalu ada semacam form yang harus diisi mungkin, saya bayangnya gitu ya. Lalu ada wawancara, apakah memang layak. Kalau masalah semacam ketimpangan itu hal yang nggak bisa dihindari sih ya. Tapi saya rasa mungkin sudah agak berubah ya paradigmanya sekarang. Artinya gini, sekarang orang miskin tuh nggak malu. Maksudnya dia memang perlu dibantu, nggak masalah ya. Jadi bukan diskriminasi artinya, oh kamu orang miskin ya, pantesan di SR sekolahnya. Justru dengan adanya program ini mereka akan dinaikkan ya derajat martabatnya dan tidak perlu malu sebetulnya. Memang perlu dibantu dan ini bantuan pemerintah yang harus disambut dengan baik ya. Masalah persepsi orang ya itu selalu pasti ada ya, tapi kita kesampingkan lah itu ya. Diskriminasi yang justru saya khawatirkan adalah bukan itu, justru tadi orang yang tidak berhak mendapatkan fasilitas itu. Justru yang berhak, yang perlu dibantu tidak mendapatkan. Ini yang perlu dijaga. Kalau masalah paradigma labeling itu dari zaman ke zaman pasti adalah.
Dan di dalam setiap aspek pasti ada itu. Ya, tentu saja pasti mengganggu, karena bayangkan ya, yang bisa jadi guru SR itu bisa katanya yang tidak mengecap pendidikan formal. Tapi belakangan saya baca lagi, katanya harus lulusan PPG ya, pendidikan profesi guru. Ini masih pro kontra, berarti kan pemerintah juga sepertinya masih test the water gitu ya, menggulirkan dulu wacana ini, lalu reaksinya bagaimana. Soal pengunduran diri saya juga nggak tahu itu. Ibaratnya belum perang udah mundur ya. Mungkin ya karena saking kompleksnya permasalahan yang ada ya, mereka juga berpikir realistis bahwa ini rasanya sulit. Dan tentu saja ya, ujung-ujungnya kembali ke kesejahteraannya. Apakah mereka juga berhitung, kalau saya cuma ngeluarin istilahnya pendapatan saya habis untuk transportasi saja ya, buat apa gitu. Jadi PR-nya terlalu banyak ya. Saya sih gimana ya, saya orang sederhana, saya nggak mikir yang terlalu muluk ya. Seandainya ya guru-guru itu memang dibayar dengan layak ya, artinya remunerasinya sesuai, bukan yang berlebihan ya, sesuai dengan standar hidup layak. Saya rasa banyak orang akan berminat ya. Lalu bekali mereka dengan pelatihan ya, siapkan mereka gitu. Siapa yang nggak mau ya? Tapi pelatihannya tentu harus gratis. Mereka mendapat pendidikan, justru guru-guru yang mungkin tidak tertampung di sekolah negeri, sekolah swasta akan berpikir alternatif ini. Tapi remunerasinya sesuai, ada pelatihannya, siap diterjunkan di daerah mana, dan juga diberikan fasilitas di sana, tinggal di mana. Dia kan juga pikir harus bawa keluarga mungkin ya, kalau daerah-daerah yang terpencil yang 3T itu, apakah pemerintah juga menyiapkan ya, untuk akomodasi mereka. Jangan sampai kan mereka juga terlantar gitu. Ya, jadi guru itu juga faktor yang bukan juga ya, pastinya faktor paling utama gurunya. Mungkin muridnya banyak yang mau, tapi gurunya, nah itu PR lagi. Ini pertanyaannya harusnya ke Menteri Pendidikan sama Menteri Keuangan. Kalau saya sih sederhana ya. Kalau saya berpikirnya sangat praktis dan realistis. Dana yang ada berapa sih? Kita hitung yuk bareng-bareng yuk. Ya. Duduk bareng nih Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial. Ya. Lalu prioritas utamanya apa? Kita buatlah, ini kan orang-orang pintar semua ya di para pimpinan kita ini. Apakah ke kualitas atau ke kuantitas? Kan selalu dua itu tarik-menarik ya. Pasti harus dikorbankan. Nggak mungkin dua-duanya, idealnya dua-duanya jalan. Kualitas terjamin, kuantitas terjamin. Tapi yang lebih urgent yang mana prioritasnya? Kalau kuantitas, berarti perbanyak sekolahnya. Caranya gimana? Perbanyak sekolah, bisa dengan sekolah rakyat, tapi bisa juga dengan memanfaatkan yang sudah ada. Ya, nggak perlu lagi bangun yang baru, itu kan ngeluarin biaya lagi. Tapi dengan sasaran tadi ya, per provinsi di data. Tiap provinsi itu mana yang harus diprioritaskan, tidak semua daerah pastinya. Ya, daerah yang perlu bantuan dari provinsi A berapa, provinsi B berapa. Kita fokuskan dengan segala keterbatasan yang ada ini. Lalu menurut saya, bukan membangun sekolah baru, tapi mengoptimalkan, memaksimalkan sekolah yang sudah ada. Diperbaharui semuanya, kurikulumnya, fasilitasnya, gurunya, murid. Sehingga lambat laun ini akan beralih dari sekolah yang biasa-biasa jadi sekolah yang baik, beralih lagi di sekolah yang unggul, sekolah yang memang bisa jadikan apa ya istilahnya, indikator ya keberhasilan pendidikan di daerah tersebut. Sehingga lama-lama orang tidak akan lagi misalnya, kan selama ini masih banyak orang yang semua lari ke Jakarta, semua lari ke kota besar. Tapi kalau di daerah-daerah ada sekolah-sekolah unggulan, mereka akan tetap tinggal di situ. Orang-orang daerah situ, putra terbaik daerah situ, para putri terbaik dari situ akan sekolah di situ, yang akan membuat perekonomian daerah situ juga ikut terbantu. Mereka nggak kemana-mana, mereka nggak akan ngantri nyari kerja di Jakarta, mereka akan stay di situ, membuka lapangan kerja di situ, daerah situ akan terangkat juga. Itu lambat laun akan menyelesaikan masalah-masalah lainnya, PR-PR yang tempel ini, masalah ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ya, mutu pendidikan di daerah, itu kan pelan-pelan terangkat. Caranya jadi kayak naruh magnet di situ. Ya, kan Pak Prabowo maunya ini apa namanya, mengentaskan kemiskinan dengan pendidikan. Itu betul. Tapi implementasinya menurut saya itu akan jauh lebih kerasa dampaknya. Ya. Kita jangan terlalu ideal muluk-muluk.
ke daerah-daerah itu, bikin pilot, bikin data di situ, analisis datanya, mana yang dibantu, lakukan semaksimal mungkin, perbaiki yang ada, maksimalkan yang ada. Lama-lama saya yakin dan percaya itu akan seperti bola salju bergulir makin besar. Lalu daerah-daerah yang tadinya terbelakang itu akan pelan-pelan maju dan diisi oleh orang-orang putra daerah terbaik dari daerah itu. Masalah kemacetan Jakarta itu semua akan pelan-pelan teratasi. Orang nggak akan maksain diri lagi ke Jakarta lagi. Stay di daerah, bangun daerah. Indonesia lama-lama maju secara simultan ya, dari Sabang sampai Merauke, semua ingin maju bareng-bareng. Tiap provinsi punya kebanggaan lokal masing-masing. Dan pendidikannya makin baik ya, setiap daerah-daerah itu. Ya sekali lagi mungkin ngomongnya gampang ya, tapi harus dicoba. Nggak bisa nggak ya, kita jangan cuma berpikir dan diskusi di ruang rapat terus. Saatnya kita action. Lakukan dan kita lihat hasilnya. Ya. Saya kira itu.